Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang peradaban Islam di dunia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di Google Meet ini untuk membahas tentang peradaban Islam di dunia. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Ibu Dina selaku pengajar pendidikan agama Islam di kelas 12A Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Selanjutnya kita akan memulai presentasi kita pada hari ini tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Sebelum memulai, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nadia Stephanie Pascalia sebagai moderator pada hari ini, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dila Rabuliski. Perkenalkan, nama saya Christina Revalia. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Amalia Ramadan. Perkenalkan, nama saya Maria Tutiktia. Perkenalkan, nama saya Nurul Maida Salma. Kenalkan, nama saya Raisa Nabila. Oke, sesi perkenalan sudah ditutup. Mari kita masuk ke presentasi kita yang pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan peradaban Islam di dunia. Apa sih itu peradaban Islam? Peradaban Islam adalah kumpulan bentuk kemajuan identitas terluas yang berhasil dicapai dan diraih umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, ilmu, dan teknologi, baik yang berbentuk fisik seperti bangunan, jalanan, bendungan, dan lain sebagainya, maupun secara non-fisik seperti nilai-nilai, tatanan, budaya, dan lain-lain. Oke, kita akan memasuki pembahasan kita yang selanjutnya mengenai yang pertama, peradaban Islam di benua Asia yang akan disampaikan oleh saudari Christina Revalia. Pembahasan kita yang kedua akan membahas tentang peradaban Islam di benua Eropa yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Dion Al-Haburiski dan saudari Raisya Nabila. Dan yang ketiga, peradaban Islam di benua Afrika yang akan disampaikan oleh saudari Dina Nur Amalia Ramadhani dan Maria Tutiktia. Dan yang terakhir, ada peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik yang akan disampaikan oleh saudari kita Nurul Maida Salma. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama mengenai peradaban Islam di benua Asia yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Christina Revalia. Kepada Christina Revalia dipersilakan. Peradaban Islam di benua Asia. Pada masa ini, pertumbuhan umat Islam di dunia semakin meningkat dengan ditandai semakin berkembangnya jumlah umat Islam di berbagai belahan dunia. Agama Islam ini lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah ini, Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah-wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan data pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Bangladesh, Leluhur Cina, Turkmenistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, dan Palestina. Berikut ini kemukakan keadaan peradaban Islam dari umat Islam di negara di Asia Selatan, yaitu salah satunya Pakistan atau Republik Islam Pakistan. Di Asia Selatan ada negara Pakistan yang berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara, Jammu dan Kashmir di timur laut, dan Laut Arab di selatan. Negara ini berpenduduk umat Islam berjumlah 97% dari seluruh jumlah penduduk, dengan ibu kota Islamabad dan mata uangnya rupiah. Negara ini merupakan salah satu negara yang mempunyai peran sangat penting karena berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional.
Budaya keilmuan di Republik Islam Pakistan telah melahirkan sejumlah ilmuwan muslim, antara lain Muhammad Iqbal, Abu Ala al-Maududi, tokoh pemikir cenderung ortodoks dan tradisional, dan M.M. Sharif, pendiri Pakistan Philosophical Congress, juga editor History of Muslim. Filosofi salah satu buku terbaik untuk sejarah filsafat saat ini. Kemudian ada Syekh Al-Qadir, lahir tahun 1909, salah satu pendiri Pakistan Philosophical Congress dan penulis buku Philosophy and Science in the Islamic World. Dr. Abdul Salim, Dr. Abdul Salam, lahir tahun 1926, penerima hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1979. Kemudian ada Fazlur Rahman, guru besar ilmu agama Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sekian dari saya. Tadi sudah kita ketahui untuk peradaban Islam di benua Asia, seperti pertumbuhan umat Islam di dunia semakin meningkat. Setelah itu ada keadaan peradaban Islam di salah satu negara, yaitu di Asia Selatan, yaitu Pakistan atau Republik Islam Pakistan. Dan kita setelah mengetahui ilmuwan muslim di Pakistan. Oke, terima kasih kepada saudari Christina Revalia sudah memaparkan materi tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua mengenai peradaban Islam di benua Eropa. Nah, di sini akan ada dua teman kita yang menjelaskan. Yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ahmad Dion Arhaburiski. Kepada saudara Ahmad Dion Arhaburiski, dipersilakan. Peradaban Islam di benua Eropa. Islam memasuki benua Eropa berdasarkan realitas sejarah melalui 4 periode, yaitu masa kekhalifahan Islam di Spanyol oleh Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan di pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, yaitu Pulau Perancis Selatan, Sicily, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 sesudah penguasa Kristen memaksa khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah II, Abu Abdillah, untuk menyerah. Akhirnya, umat Islam Spanyol dihadapkan pada 3 pilihan: masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau dibunuh. Mereka banyak yang meninggalkan Spanyol dan pindah ke benua Afrika. Bahkan ada juga yang ke benua Amerika. Pada abad ke-11, bangsa Norman di Sicily dan Italia Selatan telah melakukan pemerintahan Islam di Mediterania, wilayah-wilayah Perancis Selatan, Sicily, dan Italia Selatan. Yang kedua, masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Penguasa Mongol, yakni dinasti Khan beragama Islam yang kekuasaannya berpusat di Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea. Terdiri dari orang-orang Tartar, mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Yang ketiga, masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsman sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat ekspansi itu, sampai sekarang terdapat kaum muslim keturunan Turki dan Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia, Herzegovina, dan Albania. Di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Yang keempat, masa kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan materi masih tentang peradaban Islam di benua Eropa, tetapi memasuki submateri, yaitu dikemukakan keberadaan kaum muslimin di beberapa negara dari benua Eropa, yang akan disampaikan oleh saudari Raisya Nabila. Kepada Raisya Nabila, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan mengemukakan keberadaan kaum muslim di beberapa negara dari benua Eropa. Yang pertama, ada peradaban Islam di Spanyol. Penduduk muslim yang bermukim di Spanyol dewasa ini terdiri dan keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista pada tahun 1492 Masehi. Kaum imigran pencari kerja yang bertempat tinggal di Spanyol hanya sementara, dan kaum imigran yang menetap di Spanyol.
Jumlah mereka menurut catatan John S. Nielsen pada tahun 1960 adalah sebesar 250.000 orang. Mereka berasal dari Maroko, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pada tahun 1992, terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Comisión Islámica Española atau Komisi Islam Spanyol yang isinya: pertama, Muslim diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri ataupun swasta. Kedua, Muslim diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri. Ketiga, pemberian izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan penjara. Keempat, mendapatkan keringanan pajak. Dan kelima, pemberian izin merayakan hari raya keagamaan dan fasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Yang kedua, ada peradaban Islam di Perancis. Di Perancis, jumlah penduduk muslimnya mencapai kurang lebih 7% dari total penduduk yang ada. Mereka mayoritas berasal Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika, Sub-Sahara, wilayah Laut Hitam, dan dari berbagai wilayah Timur Tengah seperti Mesir, Libanon, Suriah, Yordania, dan Irak. Dan Asia Tengah ada Turki, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Tahun 1992 terdapat sekitar 1.300 organisasi muslim yang bergerak di bidang keagamaan, terutama dakwah seperti Jamaah At-Tabligh, Wa'ad Dakwah, dan Faith Practice atau iman dan praktik. Dan ada juga yang menjadikan agama bukan sebagai satu-satunya tema pokok kegiatan. Misalnya Generation Egality atau generasi kesamaan, French Plus, Prancis Plus, dan Generation Bear atau generasi imigran Afrika Utara. Beberapa tahun terakhir ini ada upaya untuk mengkoordinasi organisasi-organisasi kaum muslim di Perancis yang cukup banyak itu. Pendidikan agama. Beberapa tahun terakhir ini ada upaya untuk mengkoordinasi organisasi-organisasi kaum muslim di Perancis yang cukup banyak itu. Ini ditandai dengan didirikannya Fédération Nationale des Musulmans de France atau FNMF atau Federasi Nasional Muslim Perancis, Union des Organisations Islamiques de France atau UDIF, Serikat Organisasi Islam Perancis, dan Conseil Religieux de Islam and France atau CORIF, Dewan Keagamaan Islam di Perancis, yang didirikan pada 6 November 1989 di bawah Departemen Dalam Negeri. Dewan ini beranggotakan 15 orang pemuka muslim Perancis yang bertugas untuk melakukan pengkajian mengenai masalah-masalah kaum muslim Perancis. Keberadaan muslim di Perancis selain ditandai banyaknya organisasi-organisasi Islam, juga ditandai dengan masjid banyak didirikan, pemukiman-pemukiman warga muslim, dan sekolah-sekolah untuk warga muslim. Kemudian ada wanita makin banyak yang berjilbab di jalan-jalan. Kemudian ada kegiatan pameran buku-buku Islam di Perancis, dan toko-toko makin banyak yang menyediakan makanan-makanan halal. Dan berkembangnya beberapa kelompok tarekat seperti kelompok Sufi, seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Bektashi. Selain di Spanyol dan Prancis, kaum muslim di benua Eropa juga terdapat di negara-negara lainnya, seperti di Inggris, Jerman, Belgia, terdapat di negara-negara lainnya. Mau baca. Selain di Spanyol dan Prancis, kaum muslim di benua Eropa juga terdapat di negara-negara lainnya, seperti di Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, Swedia, Denmark, Norwegia, Swiss, Australia, dan Italia. Baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, keberadaan kaum muslimin di negara tersebut semakin meningkat. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Raisya Nabila telah memaparkan dengan jelas mengenai peradaban Islam di Spanyol dan peradaban Islam di Perancis. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga mengenai peradaban Islam di benua Afrika. Pada bagian ini akan disampaikan oleh Saudari Dina Nur Amalia Ramadhani dan Saudari Maria Tutipia. Kepada Saudari Dina Nur Amalia Ramadhani, dipersilakan. Peradaban Islam di benua Afrika. Penyebaran agama Islam masuk ke benua Afrika semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Pada tahun kelima dari kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habsyah, Ethiopia,
Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'un dengan maksud untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy. Selain itu, pada kurang lebih tahun ke-6 Hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah, seruan masuk Islam kepada Muqawqis, penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur. Penyebab Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Meski begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, serta secara kuantitas maupun kualitas. Yang pertama ada Mesir. Mesir sebagai salah satu negara agraris yang menghasilkan kapas, padi-padian, sayur mayur, tebu, dan buah-buahan. Juga terdapat industri tekstil, pariwisata, bahkan kimia, baja, semen pupuk. Negara ini besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi. Yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi. Oke, terima kasih kepada Dina Nur Amalia Ramadhani atas pemaparan yang disampaikan. Untuk peradaban Islam di benua Afrika akan dilanjutkan oleh Mariatul Kifliyah untuk materi Aljazair dan Tunisia. Kepada saudari Mariatul Kifliyah dipersilakan. Yang kedua ada Aljazair. Aljazair terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya ialah republik. Adapun ibu kotanya adalah Algier dan bahasa resminya ialah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Penduduknya beragama Islam berjumlah 99,1% dan seluruh penduduk Aljazair diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 sebelum Masehi oleh Pandala dan tahun 429 sampai 534 Masehi oleh Bizantium dan tahun 534 sampai 690 Masehi akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam. Pada tahun 1830 Masehi, Aljazair diduduki oleh Prancis dan baru pada tanggal 3 Juli 1962 memperoleh 146 pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA, SMK, dan MA kelas 12 kemerdekaan. Pada tahun 1980, masa kebangkitan Islam di Aljazair ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terbukti adanya kegiatan generasi muda yang mengadakan kegiatan kajian Islam dan kegiatan memakmurkan masjid. Yang kedua, ekonomi direncanakan secara sistematis dengan menggunakan kekuatan industrialisasi yang secara sosial terintegrasi dan secara sosial bersifat konstruktif, serta menimbulkan kemerdekaan secara internasional. Yang ketiga, hasil pusat latihan imam yang diselenggarakan di Mekkah, sebelah utara Algier, dan Universitas Teknik Ultramodern dibangun di Oran. Di Aljazair, terdapat Kementerian Agama, Wizarah Asy-Syu'un Al-Diniyah, yang bertugas mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah mengadakan seminar tentang pemikiran Islam. Yang pertama di Bakna tahun 1969, yang kedua di Auras tahun 1978, dan yang ketiga di Algier tahun 1980. Pengembangan dan peningkatan kualitas keislaman di Aljazair semenjak tahun 1981 sampai 1986 telah dibangun 160 sekolah Al-Quran yang terletak di berbagai wilayah Aljazair. Oke, sekarang akan saya lanjutkan untuk materi Tunisia. Tadi sudah disampaikan tentang Mesir dan Aljazair. Yang terakhir kita akan masuk ke Tunisia. Oke, Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya ialah republik. Adapun ibu kotanya adalah Tunis atau dulunya bernama Tarshishi. Penduduk mayoritas beragama Islam, yakni sebesar 99,4%. Islam masuk ke Tunisia pada tahun 670 Masehi. Semenjak itu, Tunisia diperintah oleh penguasa-penguasa Islam pada tahun 1881 oleh Muhammad Siddiq, raja dari kerajaan Husainiyah, menyerah pada Prancis. Raja dari kerajaan Husainiyah menyerah pada Prancis. Sejak itu, Tunisia menjadi jajahan Prancis sampai dengan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956 Masehi. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir mengenai peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik yang akan disampaikan oleh saudari kita Nurul Maida Salma. Peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik.
Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik, dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia I dan II. Di antara imigran itu ada yang berasal dari Pakistan, India, dan Indonesia. Umat Islam Australia tersebar di berbagai negara bagian seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, dan Tasmania. Selain itu, umat Islam terdapat pula di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Di benua Australia pun terdapat organisasi-organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Muslim berdasarkan asal negaranya. Misalnya, umat Muslim Turki lebih banyak berkelompok sesama Muslim Turki dan kemudian membangun masjid yang dikelola berdasarkan kebiasaan Turki. Pada tahun 1976, dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional, yaitu Australian Federation of Islamic Conscience, atau AFIC, yang tugasnya melaksanakan koordinasi, khususnya dalam dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. AFIC ini berkantor pusat di Sydney dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti berikut. A. Pembentukan Islamic Council yang bertugas mengurus berbagai kegiatan Islam di setiap negara bagian. B. Penyelenggaraan pernikahan secara Islam bertempat di masjid atau Islamic Center. C. Bekerja sama dengan pemerintah dalam penyembelihan hewan yang dagingnya diekspor ke negara-negara Islam. D. Hukum-hukum Islam yang menyangkut keluarga seperti perkawinan, perceraian, kuburan Islam, hari libur, dan hari-hari besar Islam agar diakui oleh pemerintah. Terima kasih kepada Saudari Nurul Maida Salma telah menyampaikan materi tentang peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia yang telah menonton video ini, semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua dan berguna bagi kedepannya. Oke, presentasi kali ini sampai di sini saja. Apabila teman-teman ingin mempertanyakan suatu permasalahan, bisa saja di komen di kolom komentar. Untuk teman-temanku, Raisya Nabila, Dina Nur Amaya Ramadhani, Nurul Maida Salma, Menatul Yutia, Christina, Dion, apakah ada yang ingin disampaikan tentang presentasi kali ini? Oke, cukup saja presentasi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 5.